Nisfu itu artinya separuh, setengah, atau pertengahan. Jadi ba'da maghribnya baru dihitung malam nisfu Sya'ban. Malam yang keutamaannya, kelebihannya, barokahnya, keagungannya tidak diragukan melalui Quran dan hadis. Bukan ulama-ulama yang mempromosikan malam nisfu Sya'ban, tetapi dari Rasulullah SAW. Malam nisfu Sya'ban ini pula kebetulan jatuhnya pada malam Jumat, Khamis, malam Jumat. Nah, hanya orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak mau tahu, yang tidak mau ambil tahu bahwa malam ini malam yang besar, malam yang agung, malam yang mulia, malam yang istimewa, malam yang dikhususkan Allah hanya untuk umat Rasulullah. Jadi kalau kita merasa menjadi umat Rasulullah SAW, kita harus benar-benar mengambil kesempatan pada malam ini. Satu dari karena rasa syukur kepada Allah, kita masih diberikan Allah sehat dan panjang umur. Merasa syukur kepada Allah karena dipilih menjadi umat Rasulullah SAW. Merasa bersyukur kepada Allah, tahun ini malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat. Jadi kita ada dua kemuliaan, dua keagungan, dua kebesaran dikhususkan Allah bagi umat Rasulullah SAW. Kalau malam nisfu Sya'ban, Nabi di antara lain menyatakan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa aw kama qala Rasul. Ada 5 malam di dalam setahun doa yang tidak ditolak Allah, la turaddu fihinna da'wa. Ada 5 malam dalam setahun doa yang tidak ditolak Allah, doa yang pasti diijabah Allah. Nabi sendiri yang menyatakan satu dari 5 malam dalam setahun itu adalah malam nisfu Sya'ban, di malam ini. Nah, karena adanya pengajian-pengajian yang menyatakan ini teh nggak perlu, yang begini-begini teh tidak ada contoh dari Nabi, yang mereka paham apa? Bid'ah itu tidak boleh, bid'ah itu harus dihapus. Itulah keterbatasan mereka di dalam memahami bid'ah, di dalam memahami ibadah, di dalam melahirkan rasa syukur kepada Allah. Ya, jadi malam nisfu Sya'ban ini dihitungnya nanti malam sesudah ba'da maghrib. Kalau malam nisfu Sya'bannya Rasul yang menyatakan khamsu layalin la turaddu fihinna da'wa, ada 5 malam dalam setahun doa yang tidak ditolak oleh Allah. Satu. Yang keduanya tentang malam nisfu Sya'bannya ada 2 hadis yang berbeda. Satu hadisnya Nabi sholat dan sujudnya lama, Rasulullah lebih dari biasanya. Sama istrinya nggak enak, dipikir Nabi mungkin wafat di dalam sujud kepada Allah, saking lamanya. Dicoleklah Nabi Muhammad yang sedang sholat, ada respon gerak dari Nabi Muhammad oleh istrinya, karena tidak biasanya Rasulullah sujud segitu lamanya. Lama Rasulullah sujud, istrinya khawatir mungkin Rasulullah ini wafat di dalam sujudnya, jadi dicolek Nabi, diganggu sedikit. Ada gerak dari Nabi menunjukkan Rasulullah masih hidup, dibiarin. Sesudah Nabi selesai sholat, Nabi nanya sama istrinya, ada apa ganggu saya atau dicolek saya? Kata istrinya, tidak biasanya melihat lama Nabi teh sujud, nggak biasa. Gitu. Nah, saya khawatir. Apa dia bilang? Bukankah malam ini malam nisfu Sya'ban, kata Rasul. Malam ini malam ijabah doa. Jadi aku melebihkan rukuk dan sujud dari biasanya untuk menambah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bulan, lumayan. Ibadah malam ini sama dengan 40 tahun beribadah kepada Allah. Kita duduk malam ini di masjid, di antara maghrib dugi ke isya membaca Yasin 3 kali, itu sama dengan membaca Yasin selama 40 tahun. Dan 40 tahun itu bukan setahun sekali, setiap hari kita dapat pahala baca Yasin 3 kali pada maghrib. Padahal besoknya kita nggak baca Yasin lagi. Paling tunggu minggu depan, itu pun cuma sekali. Tapi Allah memberikan pahala ibadah 40 tahun orang yang beribadah pada malam Jumat. Nah, jadi kita rasa kasihan juga bisa, prihatin juga bisa, karunia ke saudara-saudara kita juga bisa. Yang ngajinya, pahamnya malam ini teh malam nisfu Sya'ban tapi disebut bid'ah dhalalah. Ibadah mun teu dicontohkeun ku Nabi teh teu kenging teu meunang, enggak boleh. Karena kalau ibadah tidak dicontohkan oleh Nabi itu sama dengan ngarang-ngarang ibadah baru. Satu, kalau memang baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu sangat agung pahalanya, nah teu dicontohkan ku Nabi Muhammad SAW. Itulah paham dia. Padahal sesuatu yang baik dan berupa ibadah kalau diamalkan, karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad, ibadah itu tidak disebut disunatkan. Bedanya cuma itu aja. Kalau ada contoh dari Nabi walaupun sekali, kita melakukannya disebut sunnah atau disunatkan. Tapi kalau ada ibadah, ada kebaikan yang kita lakukan tapi tidak ada contoh dari Nabi, maka ibadah itu tidak disebut disunatkan. Mau kerjakan silakan, enggak juga ada nasib sorangan. Nu ibadah sorangan untung, utara ibadah sorangan merugikan gitu. Kalimatnya beda di situ aja. Kita berkumpul pada maghrib, apa yang kita lakukan? Kita baca Yasin. Baca Yasin itu enggak masuk ibadah? Masuk. Yang tidak masuk apa? Ngumpul bareng-bareng. Nabi tidak contohkan. Khusus malam nisfu Sya'ban, Nabi tidak contohkan. Baca Yasinnya baca Quran. Ngaji Quran itu ibadah nggak? Ibadah. Tetapi tidak ada satupun ulama dalam kitabnya menyebut disunatkan. Nggak ada. Disunatkan baca Yasin malam Jumat, disunatkan baca Yasin malam Jumat. Demi Allah tidak ada. Ulama itu bahasanya dianjurkan, diharapkan, dihimbau, diajak. Kalau mau mangga, ada nggak mau tenang. Mau tadi bilang siapa yang tidak baca Yasin malam Jumat itu berdosa, berbuat haram. Enggak. Tetapi ya orang yang beribadah dia dapat pahala, orang yang tidak ibadah dia rugi tidak dapat pahala. Nah ini bahasnya begitu. Ya, bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dengan taufik dan hidayahnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Banyak kaki-kaki yang melangkah ke mall di malam yang sehebat mulia begini. Banyak kaki-kaki yang melangkah ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Allah pilihkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak orang yang hati dan pikirannya diberikan Allah kekuatan menghadap TV sampai maghrib. Banyak orang yang kaki dan kesehatan tangan dan akal badannya dikasih Allah kekuatannya untuk berhiburan, bermain, ketawa, berhibur, bersenda gurau. Kita dipilih Allah, diberikan Allah sedikit rasa kasih sayangnya Allah kepada kita, dipilih datang ke masjid. Alhamdulillah. Ini dia. Ya, jangan bilang kita yang mau, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cuman kita kasihanlah, masih banyak orang yang pahamnya tidak menguntungkan. Bukan salah, ya, tidak menguntungkan. Sudahlah, di dunia umur kita pendek, ibadah kita sedikit, bekal di alam kuburnya gimana? Bekal di padang mahsyarnya gimana? Bekal di akhiratnya gimana? Bukankah semua orang tahu yang menemani kita di alam kubur amal kita? Surga dan neraka untuk kita tergantung amal kita. Ini dikasih peluang amal, nggak mau? Ya, itu diantara ruginya
tunggu malam nisfu Sya'ban, dilebihin doanya. Kita tunggu malam Lailatul Qadar, dilebihin ibadahnya. Lain dari itu, standar-standar aja ibadahnya. Karena ya tidak ada keagungan dan kemuliaan yang khusus. Itu aja beda. Ya, jadi Bapak